Halo guys, kembali di channel YND. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Avengers Age of Ultron yang dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Joss Whedon dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, Chris Hemsworth sebagai Thor, Mark Ruffalo sebagai Dr. Bruce Banner atau The Hulk, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, Jeremy Renner sebagai Clint Barton atau Hawkeye, Don Cheadle sebagai James Rudi atau War Machine, Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, Aaron Taylor Johnson sebagai Pietro Maximoff, Paul Bettany sebagai Jarvis dan Vision, Samuel Jackson sebagai Nick Fury, dan masih banyak aktor keren lainnya. Banyak banget. Film ini bisa dibilang urutan ke-13 dari Marvel Cinematic Universe, di mana film ini mengisahkan Tony Stark yang membangun sistem kecerdasan buatan bernama Ultron dengan bantuan Bruce Banner. Namun saat Ultron berhasil diciptakan, ia malah mengambil alih kendali untuk memusnahkan umat manusia. Tentunya The Avengers tak tinggal diam. Mereka harus berusaha menghentikan Ultron. Gimana kisah The Avengers dalam menghentikan Ultron? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Di akhir film Captain America Winter Soldier, anggota tersisa Hydra di Sokovia yang dipimpin Wolfgang von Strucker berhasil mendapatkan The Scepter Loki atau Moonstone. Ia juga merekrut dua bersaudara dan menjadikannya manusia super lewat eksperimennya. Dua bersaudara tersebut adalah Wanda dan Pietro Maximoff. Karena Moonstone di pihak Hydra, S.H.I.E.L.D. mengutus The Avengers untuk mengambilnya. Dan The Avengers pun beraksi. The Avengers yang terdiri dari Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow berhasil memberantas pasukan Hydra. Mengetahui markasnya diserang, dua bersaudara Maximoff memutuskan untuk melawan The Avengers. Pietro yang larinya cemplorot berhasil membuat Hawkeye atau Clint Barton tak bisa berkutik hingga berhasil membuat Clint tertembak. Tony Stark yang bertugas mengambil Moonstone berhasil menerobos pelindung markas, kemudian ia mulai meretas di sistem komputer Strucker. Setelah pasukan Hydra berhasil dikalahkan, Black Widow atau Natasha ditugaskan untuk membuat Hulk berubah menjadi bentuk normalnya. Natasha menggunakan perasaannya menenangkan Hulk, dan akhirnya Hulk yang mulai sakne dengan Natasha akhirnya berhasil ditenangkan. Hulk mulai menyusut, kemudian menjadi bentuk normalnya yaitu Dr. Bruce Banner. Captain America atau Steve Rogers berhasil menemukan Strucker. Namun gak lama kemudian, Wanda datang dan langsung menyerang Steve hingga tergelundung. Steve kembali bangun lalu mengabarkan teman-temannya bahwa ada manusia super. Setelah itu, Steve mengajak Strucker hingga mengalami lemah syahwat. Sementara Tony menemukan ruangan eksperimen Strucker, di mana ada satu Leviathan Chitauri Co-8 sedang diteliti. Tony juga menemukan The Scepter. Saat Tony akan mengambilnya, Wanda tiba-tiba datang dan langsung menggunakan kekuatannya memanipulasi pikiran Tony. Di mana kekhawatiran Tony terbesarnya menjadi nyata, yaitu kematian teman-temannya karena dikalahkan oleh invasi alien. Steve yang sekarat mengatakan kepada Tony bahwa kau bisa saja selamatkan kami, kenapa kau tak berjuang keras? Setelah itu, Tony tersadar. Kemudian Tony berencana untuk menciptakan program penjaga kecerdasan buatan dengan Moonstone. Wanda juga terlihat sengaja membiarkan Tony mengambil Moonstone-nya. Setelah mendapatkan Moonstone di dalam Quinjet, Tony meminta izin kepada Thor untuk meminjam The Scepter untuk diteliti, dan Thor pun mengizinkannya dengan memberi waktu 3 hari. Para Avengers kembali ke markasnya, di mana markas tersebut dulunya Menara Stark Industry.
Di dalam markas, Maria Hill memberitahu Steve bahwa Strucker baru saja ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan NATO, serta menginfokan tentang dua bersaudara yang ternyata yatim piatu dari umur 10 tahun dan ledakan bom saat konflik pernah menghancurkan tempat tinggal mereka. Clint yang terluka ditangani oleh Dr. Helen Cho, ahli genetika terkenal. Helen menangani Clint dengan mesin cradle-nya, di mana mesin tersebut dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Di laboratorium, Tony menunjukkan analisa bentuk kecerdasan buatan milik Jarvis kepada Bruce. Setelah itu, Tony menunjukkan bentuk analisa kecerdasan milik Winston yang diciptakan oleh Strucker. Hal tersebut membuat Bruce terkesan bagaimana bisa Strucker membuat kecerdasan lewat Winston. Di sini, Tony mengajak Bruce Banner untuk menciptakan Ultron, program perdamaian dunia dari kecerdasan milik Winston. Tujuan Tony membuat Ultron yaitu untuk menangani musuh alien, karena invasi alien sangat kuat dan banyak. Awalnya, Bruce ragu, namun setelah dipikir-pikir secara mendoan, akhirnya Bruce setuju. Dibantu oleh Jarvis, mereka mulai bekerja. Setelah berjam-jam dan mengelembur, Tony dan Bruce menguji ciptaannya lewat hologram. Namun sayangnya, uji coba pertama gagal. Karena lelah dan membutuhkan hiburan, mereka memutuskan untuk ikut pesta di ruang bawah bersama tim The Avenger. Sebelum pergi, Tony mengutus Jarvis untuk melanjutkan tugasnya menciptakan kecerdasan buatan. Selang beberapa waktu setelah Tony dan Bruce pergi, proses penghubungan Ultron berhasil dan Ultron pun terbangun. Kemudian disambut oleh Jarvis. Jarvis menjelaskan tujuan Tony menciptakan Ultron. Namun setelah Ultron melihat jaringan informasi tentang Tony beserta The Avenger, Ultron malah menyimpulkan bahwa peristiwa di dunia serta keterlibatan The Avenger lebih banyak bahayanya, karena menelan banyak korban dibandingkan dengan kebaikan The Avenger. Dan Ultron yang tercampur tangan Strucker Hydra sudah jelas tujuannya ingin memusnahkan dunia. Leave your intentions to be hostile. Ultron langsung menyerap kesadaran Jarvis dan mulai mempersiapkan tubuhnya ke salah satu robot Iron Man milik The Avenger yang sudah rusak. Di ruangan pesta, tim The Avenger berkumpul. Mereka bersenang-senang sambil meminum wedang alang-alang. Setelah pesta berakhir dan tamu mulai pergi, The Avenger berkumpul dan di sini Thor membuat permainan. Siapa yang bisa mengangkat Mjolnir, maka ia akan mendapatkan kekuatan Thor. Langsung saja, Clint mencoba untuk mengangkatnya. Namun, karena belum mandi junub, Clint tak bisa mengangkatnya. Begitu juga dengan Tony yang ngeden-ngeden namun hasilnya nihil. Di saat giliran Steve, Thor nampak kaget karena Steve sanggup menggerakkan sedikit Mjolnirnya. Namun itu hanya sekejap. Di saat sedang asik-asiknya ngobrol, terdengar suara cemingkring dan gak lama kemudian datanglah Ultron menggunakan tubuh robot rusaknya. Ultron menyalahkan The Avenger tentang kekacauan yang telah Avenger buat. Ultron juga mengaku telah membunuh Jarvis serta mengaku bahwa Tony lah yang menciptakannya. Ultron in the flesh. Di saat The Avenger akan menyerang, Ultron mengendalikan robot Iron Avenger-nya, menyerang Tony dan yang lainnya. Dengan kekompakan yang Avenger miliki, akhirnya mereka berhasil menghancurkan robot Iron, serta menghancurkan robot Ultron. Namun Ultron jelas belum mati, ia berhasil bebas serta menghapus data milik Tony. Ultron juga membawa Winston ke markas Hydra di Sokovia. Para Avenger kini menyalahkan Tony. Thor yang memberi izin Winston diberikan ke Tony marah karena Tony malah menciptakan kecerdasan buatan dari Winston.
Steve langsung menengahi masalah ini dengan mengajak The Avengers kembali bersatu merebut Minstone-nya. Di sebuah gereja Sokovia, Wanda dan Pietro mendapat DM dari Ultron untuk menemuinya di gereja. Setelah bertemu Ultron, Wanda terkejut karena ia melihat Ultron sebagai bentuk ketakutan terbesar Tony. Wanda pun langsung tahu bahwa Ultron diciptakan Tony untuk membantu Avengers melawan musuhnya. Namun nyatanya Ultron mengelak dan menginginkan The Avengers punah. Ultron mengajak dua bersaudara atau si kembar untuk bekerja sama mengalahkan Avengers. Setelah itu, membuat perdamaian dengan caranya sendiri. Wanda pun setuju dan di sini Wanda bercerita bahwa bom yang menghancurkan tempat tinggalnya adalah bom dari produk Tony Stark. Hal inilah kenapa Wanda dan Pietro dendam dengan Tony serta Avengers. Kita kembali ke tim Avengers, di mana agen Maria Hill menginfokan bahwa Strucker baru saja terbunuh di sel dengan tulisan "Peace" di dinding. Para Avengers meyakinkan bahwa ini ulah troll Ultron. Untuk mencari tahu lebih dalam tentang Ultron, para Avengers mencari data milik Strucker. Setelah mencari-cari, mereka menemukan data penjual vibranium Wakanda di pasar gelap bernama Ulysses Klaue. Sebelumnya, Tony pernah bertemu Klaue, namun ia tak membicarakan tentang bisnis, hanya membicarakan resep seblak yang enak. Para Avengers pun berniat untuk menemui Klaue di Afrika. Siapa tahu Ultron akan menemui Klaue untuk mengambil vibranium dan menjadikan senjata terhebat Ultron. Di sebuah kapal, tepatnya di pesisir Afrika, Wanda dan Pietro datang menemui Klaue lebih dulu. Tentunya mereka akan mengambil vibranium dari Klaue. Namun Klaue bingung karena ia tak kenal. Hingga akhirnya Ultron datang dan langsung menyerang Klaue. Setelah itu, Ultron memaksa Klaue untuk memberikan vibranium. Dengan terpaksa, Klaue memberikannya sambil mengucapkan itu harganya mahal. Ultron yang juga ahli dalam ngehack bank langsung mentransfer miliaran dolar kepada Klaue. Hal tersebut membuat Klaue merenges. Setelah itu, Klaue menyebut Ultron adalah ciptaan Tony. Ultron pun marah karena ia tak ingin disamakan dengan Tony. Ultron langsung memotong lengan Klaue, di mana di film Black Panther, Klaue akan mengganti lengannya dengan lengan vibranium. Gak lama kemudian, The Avengers datang, kecuali Bruce, dan pertarungan pun terjadi. Ultron yang sudah menciptakan pasukan robot mulai mengerahkannya untuk menyerang The Avengers. Di saat Ultron dan Tony sedang bertarung, Wanda mulai memanipulasi pikiran Thor, Steve, dan Natasha. Namun tidak dengan clean. Ia berhasil menancapkan listrik kejut korek api ke batuk Wanda. Hal tersebut membuat Wanda pingsan. Kemudian, Pietro segera membawa Wanda pergi dari tempat ini. Dalam bayangannya, Steve diperlihatkan di ruang dansa, kemudian bertemu dengan Peggy Carter, di mana mereka ini akan melunasi janjinya, yaitu berdansa. Peggy mengatakan, perang telah berakhir dan kita menjalani hidup bersama. Natasha diperlihatkan di tempat waktu ia dilatih dengan sangat keras oleh Madame B, yang selalu mengatakan Natasha lemah. Sedangkan Thor diperlihatkan di pesta Asgard. Thor bertemu Heimdall yang mengatakan bahwa Thor adalah penghancur. Tak berhasil memanipulasi Clint, Wanda berniat untuk mengubah targetnya ke Bruce Banner untuk membuat kerusakan. Akhirnya, Bruce terkena, lalu berubah menjadi Hulk dengan kondisi tak terkendali dan akan menyerang perkotaan. Tony yang sedang jipungan dengan Ultron langsung menghancurkan tubuh Ultron. Kemudian mengejar Hulk sambil menghubungi sistem satelit Veronica untuk meluncurkan Hulk Buster. Kemudian Tony langsung menggunakannya. Hulk mengamuk di kota
dan melukai banyak orang. Tony langsung mengurungnya dengan perangkap besi. Namun itu sia-sia karena Hulk berhasil bebas. Setelah itu terjadilah pertarungan antara Hulk dan Tony Hulkbuster. Pertarungan tersebut merusak gedung-gedung sekitarnya. Tony memutuskan untuk menyadarkan Hulk dengan menjatuhkannya ke gedung yang sedang dibangun. Setelah runtuhan gedung menyadarkan Hulk, Hulk melihat orang-orang terluka karena dirinya. Hal tersebut membuat Hulk sangat menyesal. Kemudian, Tony menonjok Hulk untuk menyadarkan kedua kalinya. Setelah semuanya kembali sadar, kini dunia sudah mulai muak dengan The Avenger karena kelakuannya yang suka menghancurkan perkotaan. Untuk berlindung dari semua ini, Clint membawa teman-temannya ke rumahnya yang berada di tempat yang jauh dari perkotaan. Sesampainya di rumah Clint, mereka disambut istri Clint yang sedang hamil bernama Laura serta kedua anak Clint. Thor masih terbayang dengan bayangan sebelumnya. Maka dari itu, Thor memutuskan untuk mencari tahu dengan menemui Erik Selvig. Helen Chow yang pulang kampung ke Korea dikejutkan dengan kemunculan Ultron yang sudah berada di tempat kerjanya. Ultron langsung memanipulasi pikirannya dengan The Scepter. Kemudian menyuruh Helen untuk menciptakan penjaga kedamaian berwujud dengan cradle-nya dan vibranium. Keesokan harinya di rumah Clint, Tony dan Steve sedang memukuli kayu tanpa sebab. Mereka juga mengobrol tentang Ultron. Dan dari awal Tony sama Steve ini mengalami perbedaan pendapat yang akhirnya mereka berdebat. Untungnya Laura datang lalu menyuruh Tony untuk memperbaiki becak di gudangnya. Saat memasuki gudang, datanglah Nick Fury yang sengaja menyuruh Laura agar Tony ke sini. Nick sudah tahu tentang Ultron, lalu Tony mengungkapkan tentang mimpinya yang takut teman-temannya mati. Nick yang juga tahu alasan Tony menciptakan Ultron terus memberi semangat kepada Tony agar Tony tak asa putus. Setelah itu, Nick bergabung bersama The Avenger untuk memberi instruksi bahwa Ultron sedang berencana menciptakan sesuatu dari vibranium. Dan itu benar. Di laboratorium, Helen terlihat sedang menciptakan makhluk mirip manusia. Sel-selnya tercampur dengan vibranium. Hal ini akan menjadikan makhluk tersebut sangat kuat. Untuk tak membuat makhluk tersebut mengalami ejakulasi dini, Ultron mengambil Minstone-nya lalu memasangkan di jidatnya. Mengetahui Ultron sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, para Avenger mulai bersiap-siap untuk pergi mencari Ultron. Clint terpaksa harus ikut walaupun sebenarnya ia ingin menemani Laura yang sedang hamil. Sementara Thor akhirnya bertemu Erik Selvig. Ia langsung meminta Erik untuk mengantarkannya ke air sumber sehat terdekat untuk melanjutkan apa isi bayangan di pikiran Thor sebelumnya. Sesampainya di mata air sumber terdekat, Thor menjeburkan dirinya, kemudian mulai masuk ke dalam bayangannya. Thor terlihat mengeluarkan petir dari tubuhnya, lalu ia melihat tentang 6 Infinity Stone serta sarung tangan milik Thanos. Makhluk buatan Helen kini sudah jadi. Ultron berencana untuk memasukkan dirinya ke tubuh makhluk tersebut. Saat penghubungan, Wanda datang dan membaca pikiran Ultron, dan sekarang Wanda tahu niat Ultron yaitu untuk menghancurkan The Avenger serta umat manusia. Kemudian Wanda menyadarkan Helen yang sebelumnya dikendalikan oleh The Scepter. Di saat waktu bersamaan, Queen Jet telah tiba di sekitar laboratorium. Ultron dengan sigap menyerang Helen, kemudian membawa pergi Caedrel beserta makhluk di dalamnya.
Setelah Ultron pergi, Steve datang kemudian diberitahu oleh Helen bahwa Minstone yang berada di batok makhluk ciptaannya sangat berbahaya dan mampu menghancurkan semuanya. Steve pun langsung mengerahkan yang lain untuk fokus pengejaran Minstone. Setelah itu, Steve mengejar truk pembawa Cradle. Ia menempel di belakang truk dan tentunya Ultron langsung menyerang Steve. Mereka berdua terjadi pertarungan hingga akhirnya Steve mendapat bantuan dari Natasha. Pertarungan Steve dan Ultron merembet ke dalam kereta umum. Wanda dan Pietro yang sadar bahwa Ultron jahat membantu Steve. Namun, usaha mereka mengalahkan Ultron sia-sia karena Ultron berhasil kabur dan mereka harus memberhentikan kereta yang mengalami remblong akibat pertarungan. Sementara Natasha sedang berurusan dengan robot Ultron. Ia berhasil mengambil Cradle-nya dan meluncurkannya ke Quinjet. Namun saat Cradle masuk ke Quinjet, Natasha terjatuh, kemudian ditangkap oleh Ultron. You have eyes on that. Sedangkan Steve dan si kembar sedang berusaha menyelamatkan orang serta menghentikan keretanya. Dengan sedikit campuran kacang di dalamnya, Wanda akhirnya berhasil menghentikan keretanya. Setelah kejadian tersebut, Clint membawa Cradle beserta makhluk di dalamnya ke laboratorium. Di sini, Tony menemukan Jarvis yang ternyata masih hidup. Dan sekarang Tony berencana untuk memasukkan Jarvis ke dalam tubuh makhluk ciptaan Helen. Namun Bruce menolak untuk membantunya karena takut nantinya makhluk tersebut seperti Ultron. Namun akhirnya Bruce mau untuk membantu Tony. Gak lama kemudian, Steve, Wanda, dan Pietro datang untuk menghentikan Tony yang akhirnya mereka menjadi berselisih. Di saat mereka tukaran, Thor datang dan langsung mengeluarkan petirnya untuk menghidupkan makhluk di dalam Cradle. Makhluk tersebut bangun. Ia nampak bingung dengan tubuh barunya. Ia dilempar oleh Thor ke arah kaca. Makhluk tersebut terpesona dengan bentuk tubuhnya yang sangat tampan seperti Squidward. Setelah itu, makhluk tersebut menghampiri para Avenger. Dan di sini, Thor menjelaskan alasannya ia menghidupkannya, yaitu karena Thor melihat batu Infinity Stone untuk menghancurkan dunia. Salah satunya di tubuh makhluk tersebut. Thor yakin bahwa tubuhnya bisa menjaga Minstone agar aman dari siapapun. Kemudian, makhluk tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Vision. Vision bukanlah Ultron maupun Jarvis. Namun ia diciptakan oleh Ultron dengan bantuan Helen untuk mengalahkan Avenger demi umat manusia. Akan tetapi, karena Vision tahu niat Ultron untuk menghancurkan umat manusia, ia memutuskan untuk bergabung dengan Avenger, lalu mengalahkan Ultron. Vision juga bisa mengangkat Mjolnir milik Thor yang menandakan Vision mempunyai jiwa mulia, paling teguh, dan tak mementingkan diri sendiri. Sementara di Sokovia, markas Ultron, Ultron nampak berhasil menciptakan sebuah pesawat yang sangat besar. Ia juga menyandera Natasha untuk menjadi bahan Sakni. Kita kembali ke The Avenger. Mereka berhasil melacak keberadaan Ultron di Sokovia dan mengetahui Ultron sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kota Sokovia. Langsung saja, para Avenger menuju ke Sokovia. Sesampainya di Sokovia, mereka mengevakuasi penduduk Sokovia ke tempat yang lebih aman karena nantinya pertarungan besar akan terjadi. Bruce Banner berhasil menemukan Natasha. Kemudian ia segera membebaskan Natasha dari sel. Tony Stark langsung menemui Ultron. Ultron mengungkapkan bahwa ia sudah menanam vibranium di bawah pusat kota serta
mengatur untuk membuat kota Sokovia kembang. Kemudian Ultron akan menjatuhkannya lagi, yang nantinya akan menghancurkan sebagian bumi. Ultron pun langsung mengerahkan pasukan robotnya, kemudian menyerang para Avenger. Vision datang menemui Ultron, kemudian ia mengeluarkan Ultron dari internet agar tak bisa lagi mengakses seluruh alat elektronik. Ultron marah dan langsung mengaktifkan vibraniumnya, membuat kota Sokovia kembang menuju ke langit. Mengetahui kekacauan telah terjadi, Natasha menyuruh Bruce untuk berubah menjadi Hulk. Namun, Bruce menolak karena ia tak mau lagi merusak serta melukai banyak orang. Natasha kemudian terpaksa menukarkan air liurnya, kemudian menjatuhkan Bruce ke bawah. Hal tersebut membuat Bruce berubah menjadi Hulk. Hulk langsung membawa Natasha menuju ke pusat kericuhan. Kemudian mereka mulai pertarungan. Sementara Clint dan Wanda sedang diserang pasukan Ultron. Wanda merasa bersalah karena sudah membuat Tony menciptakan Ultron. Namun Clint tak menyalahkan Wanda. Ia malah memberi semangat kepada Wanda dan merekrut Wanda sebagai The Avenger. Akhirnya, Wanda pun bangkit dan mulai menyerang pasukan Ultron. We're all clear here. Sementara yang lain sedang sibuk melawan Ultron. Di saat kericuhan semakin menjadi-jadi, S.H.I.E.L.D. datang dengan pesawat helicarrier-nya dengan tujuan mengevakuasi penduduk yang terjebak di kota Kemambang. Penduduk mulai dievakuasi, kemudian datanglah James Rhodey dengan warmasinya untuk membantu melawan Ultron. Setelah sebagian penduduk dievakuasi, para Avenger berkumpul untuk melindungi mesin kontrol vibranium. Ultron juga mengumpulkan pasukannya, dan terjadilah pertempuran. Setelah dikobok-kobok, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Ultron dengan Hulk menghantam Ultron sampai terpental. Sementara pasukan robotnya dikejar oleh Tony dan Rhodey, kemudian dihancurkan. Kini musuh telah dikalahkan. Natasha memutuskan untuk mengembalikan Hulk ke bentuk normalnya. Namun pada saat itu juga Ultron datang menggunakan pesawat sambil menembaki Hulk. Kemudian tembakan tersebut akan mengenai seorang bocil. Clint yang melihatnya langsung melindungi bocil tersebut. Namun tetap saja ia akan mati tertembak. Hingga akhirnya Pietro datang menolong Clint dan bocil. Namun naas, Pietro terkena beberapa peluru membuatnya langsung meninggal. Wanda sebagai kembarannya merasakan kematian Pietro. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga akhirnya menghancurkan semua bot Ultron yang tersisa. Setelah itu, Clint membawa tubuh Pietro ke helicarrier. Kemudian, Hulk juga membawa Natasha. Setelah meletakkan Natasha di helicarrier, Hulk melompat ke arah Quinjet yang ditumpangi Ultron. Kemudian ia melempar Ultron ke kota Kemambang. Setelah itu, Wanda melanjutkannya dengan merusak tubuh Ultron. Namun tentunya Ultron belum mati. Kini kota Kemambang mulai jatuh ke bumi. Tony berusaha memperlambat jatuhnya dengan mesin jet di kostumnya. Di saat Thor akan menghancurkan mesin vibranium di udara, Vision langsung membawa Wanda pergi dari kota Kemambang. Dan setelah itu, Thor memukul dengan Mjolnirnya yang akhirnya kota Kemambang berhasil dihancurkan saat di udara. Hulk yang masih di Quinjet dihubungi oleh Natasha.
Natasha menyuruh Hulk untuk kembali, namun Hulk menolaknya. Ia lebih memilih mengasingkan diri di dalam pesawat yang sedang terbang menuju ke luar angkasa, karena ia tak ingin lagi menghancurkan kota serta melukai banyak orang. Sedangkan Vision bertemu dengan Ultron yang memakai bot Iron. Vision mengetahui ketakutan Ultron, yaitu kematian. Oleh karena itu, Vision melenyapkan Ultron dengan Mind Stone-nya. Clint kini menepati janjinya untuk menemui istri dan anaknya. Saat anaknya lahir, Clint memberikan nama Pietro. The Avenger kini memiliki markas baru, di mana markasnya kini jauh dari perkotaan. Natasha sangat merindukan Bruce, namun Nick Fury meyakinkan kalau Bruce baik-baik saja di luar sana. Di depan markas, Thor masih memikirkan kenapa akhir-akhir ini Infinity Stone terus kemunculan di pikirannya. Setelah itu, Thor pamit kepada Tony dan Steve kembali ke Asgard untuk membuka warung wedang alang-alang. Setelah Thor pergi, Tony pamit untuk urusan bisnis. Setelah itu, Steve dan Natasha akan melatih anggota Avenger baru, yaitu James Rudi, Vision, Sam Wilson, dan Wanda. Avengers! Di adegan pasca kredit, terlihat sebuah sarung tangan Infinity Gauntlet diambil oleh Thanos, kemudian mengucapkan sumpah. Baiklah kalau begitu, biar aku yang menemukan Infinity Stone sendirian. Dan film pun berakhir. Oke, itulah aljuta film The Avenger Age of Ultron. Semoga kalian terhibur dengan aljuta yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, sebentar lagi Ramadan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.